Nggak boleh dibunuhnya kan? Mbak Ferry. Kacau. Ibu kota yang ada yang Pak. Nagtelebayero, di ka na tiya, magkaroon.
Ida masih nunggu apa, Ida? Di Nunggu timur mungkin rektor, udah jam Pak. maghrib nih. Iya, Mas Arief dimulai aja. Bisa dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia, rahmat, dan ridhonya sehingga kita dapat hadir dalam acara sosialisasi kebijakan dasar hukum, panduan dan prosedur implementasi MBKM. Pada sore hari ini, Jumat 15 September 2023, yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc, yang kami hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Dr. Andes Firmansyah MPD, yang kami hormati para dekan dan wakil dekan, yang kami hormati para direktur, kepala UPT, yang kami hormati para ketua program studi dan sekretaris program studi, Yang bocor kami tuh hormati dimatiin, pula, yang bocor tuh ditutup. Nah ya. yang kami hormati pula para dosen tetap, yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa, PMM. Oke, yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa baik dari Universitas Al-Azhar Indonesia maupun yang dari luar Universitas Al-Azhar Indonesia, serta Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Hadirin yang dirahmati Allah, membuka acara sore hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Suhada Esos. Kepada beliau, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. hadirin yang dirahmati Allah, kita awali acara kita pada sore hari ini dengan membaca doa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara kita Allah berikan kelancaran, Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. Kita sama-sama baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa taqarrubana. Ya Allah ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Ahmad Suhada Esos. Selanjutnya pengantar oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia kepada Dr. Andes Firmansyah MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada sore hari ini kalau di Jakarta jam 15:09. Untuk teman-teman yang di Papua berarti sudah jam 17 ya, sudah jam 5 ya, sudah lebih sore. Kalau yang di Aceh sama, tapi mungkin lebih terang dibandingkan di Jakarta. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, kemudian tim UPT MBKM lengkap nih. Terima kasih Bu Ida, Arif, kemudian ada Tajudin dan juga ada Suhada yang berbahagia. Ini ketemu kembali nih ya teman-teman PMM 3, baik yang inbound maupun yang outbound. Yang inbound tadi pagi kita sudah ketemu juga nih bicara tentang asrama. Jadi bagi yang tadi belum hadir terkait dengan pembagian kamar asramanya, mungkin ada YouTube-nya ya, teman-teman yang inbound-nya, ada 73. Nah, pada sore hari ini dari UPT MBKM UAI akan melaksanakan sosialisasi ya, mungkin informasi terkait dengan sistem pengembangan akademik MBKM, ada kebijakan dan ada prosedur MBKM-nya, agar teman-teman yang peserta Pro PM3 ini nanti tolong dicermati dengan baik ya, karena kalau tidak diikuti sistem yang ada, kalian sudah capek-capek ikut program PMM3 ini, hasilnya laporannya dalam bentuk penyetaraan SKS tentunya, selain manfaat-manfaat lain yang kalian peroleh dengan ikut program PKM3 ini tidak maksimal. Oleh karena itu nanti tolong diperhatikan. Dan perlu diketahui bahwa sistem MBKM yang untuk UAI mungkin juga berbeda dengan sistem MBKM di perguruan tinggi teman-teman masing-masing. Ya, karena itu memang perlu diperhatikan. Demikian juga bagi para Kaprodi, Sekprodi maupun dosen modul Nusantara dan dosen pembimbing lapangan. Karena memang sistem kita ini selalu kita upayakan kompatibel dengan kebutuhan pelaporan data di pusat data perguruan tinggi. Jadi teman-teman semua nanti kalau kurang jelas terkait dengan bagaimana sistemnya nanti bisa didiskusikan. Itu terima kasih nih sekali lagi kepada tim UPT MBKM, kemudian tim pengembangan sistem kita dari tim Alif ya, yang siang malam nih
bekerja untuk menyiapkan sistem ini, dan tentunya dalam pengembangan sistem ini didampingi baik oleh Direktur Administrasi Akademik UAI maupun timnya dan Direktorat Pengembangan UAI, Pengembangan Akademik UAI. Memang kita memang harus berbasis ke teknologi digital, karena ini adalah salah satu wujud nih manfaat teknologi. Teman-teman dari berbagai perguruan tinggi, ada yang dari Aceh, ada yang dari Medan, ada yang dari Lampung, ada yang dari Riau, ada yang dari Jambi, ada yang dari Kalimantan, bahkan sampai Papua, kuliahnya di UAI hanya 6 bulan, tapi hasil pembelajaran itu bisa ditransfer ke sistem akademik yang ada di kampus masing-masing dan tercatat di data Predidikti. Jadi ini salah satu hikmah lain ini yang tadi kalau Bapak sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, selain manfaat non-akademik dan pengembangan soft skill yang lain, maka pembelajaran PMM 3 ini juga dampak positifnya adalah makin baiknya sistem akademik baik bagi perguruan tinggi penerima inbound maupun juga nanti manfaatnya bagi teman-teman yang di perguruan tingginya masing-masing. Oleh karena itu teman-teman semua, terutama juga para Kaprodi, Sekprodi, dan DPL yang hadir, tolong nanti memberi masukan kalau diperkirakan ada hal yang perlu ditingkatkan dari kualitas sistem yang memang sedang dikembangkan ini. Kita dalam pengembangan sistem ini berkolaborasi dengan Alif Al-Azhar alumni Informatika UAI. Jadi mudah-mudahan sistem ini bisa terpakai dengan baik, termanfaatkan dan bermanfaat bagi pelaporan akademik UAI, juga bagi teman-teman yang peserta inbound maupun outbound. Ya. Kalau manfaat-manfaat PMM 3 tadi sudah disampaikan ya, sudah teman-teman tahu sendiri dan juga Sola akan merasakan. Yang jelas bagi yang inbound, kuliah di Jakarta itu penuh tantangan. Ya, penuh tantangan. Kalau di tempat teman-teman mungkin misalnya kan karena Bapak juga pernah ke Papua, pernah ke Kalimantan, mungkin 15 menit dari rumahnya itu udah kecepatan datang ke kampus. Tapi kalau di Jakarta, jarak itu tidak bisa tetap, karena bisa saja jaraknya dekat membutuhkan waktu yang lama karena macet. Tapi sebaliknya, jarak yang jauh bisa lebih cepat di waktu-waktu tertentu itu di Jakarta. Dan ini tantangan yang menarik untuk yang kuliah di Jakarta atau untuk yang tinggal dan hidup di Jakarta. Jadi teman-teman yang dari luar Jakarta nih ya, kalau nanti bangun subuh ketika di Jakarta ya, jam 4:30 tuh udah rame di jalan, orang pergi kerja, pergi kuliah, nggak usah heran. Sebab kalau di kampung Bapak di Bengkulu, kuliah jam 7, berangkat dari rumah jam 7 kurang seperempat, nyaman-nyaman aja tuh. Atau setengah jam lah paling jauh untuk jarak 9 kilo. Tapi di Jakarta jarak 9 kilo itu 1 jam bisa jadi telat. Nah itu kondisi di Jakarta. Itu tantangan yang lain yang menarik untuk tinggal di Jakarta. Tapi informasinya dari teman-teman yang pernah kuliah di Jakarta, walaupun seperti itu tantangan, banyak yang ingin terus kuliah di Jakarta. Karena banyak lain, hikmah lain, positif lain yang diperoleh selama kuliah di Jakarta. Nah, mudah-mudahan dengan sistem ini nanti bisa mengcover semua kebutuhan itu. Dan nanti mudah-mudahan kalau Pak Rektor sudah selesai, Pak Rektor pasti ada tamu nih, Mbak Ida. Kita mohon pada Pak Rektor untuk memberi sambutan, arahan ya, supaya dikenalan sekalian dengan teman-teman mahasiswa PMM 3 Inbound di UAI tentang Rektor UAI. Demikian mungkin pengantar dari Bapak untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Dr. Andes Firmansyah MPD atas pengantar acaranya sore hari ini. Mungkin untuk acara selanjutnya kita dokumentasi dulu kali ya Pak, untuk foto bersama. Ya.
Dokumentasi dulu, nanti kalau ada Pak Rektor kembali dokumentasi ya. Siap. Jadi Siap. kalau Pak Rektor masih belum, nanti bisa sosialisasi dulu dan nanti begitu Pak Rektor masuk, di-cut sebentar untuk Pak Rektor memberi pengarahan. Ya, silakan. Ya, baik, para hadirin mohon dapat membuka video Zoom-nya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik. Oke, baik. Untuk sesi foto ada 5 layar. Baik, akan saya pandu. Untuk layar pertama akan saya pandu dari 1 hingga 3. Baik. 1, 2, 3. Baik, layar berikutnya. 1, 2, 3. Layar yang ketiga. Ini masih banyak yang belum buka video Zoom-nya ini. Lanjut aja ya. Saya pandu kembali. 1, 2, 3. Yang ke layar keempat. 1, 2, 3. Oh, oke. Selamat datang, Pak Rektor. Pak Rektor sudah bergabung. Maka kita akan foto lagi ya nanti di. Baik. Layar yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih para hadirin. Oke. Jadi Pak Rektor, Assalamualaikum Pak Rektor. Ini hadir di depan kita ini adalah ya mahasiswa PMM 3 dari beberapa provinsi. Ya. Di depan itu sudah depan bangku, 50 bangku untuk para suara Pak Faisal bocor. Ya, lagi menerangkan. Ya. Jadi kalau nanti Pak Faisal beri, mohon Pak Rektor memberi arahan bahwa isinya adalah sosialisasi sistem yang sedang dikembangkan oleh UUT BKM bekerjasama dengan Puskit dan Alif, yang mana sistem ini akan digunakan dalam mahasiswa program PMM 3 ini. Oleh karena itu, mahasiswa PMM 3 dari berbagai provinsi ini hadir di dalam layar Zoom ini, Pak Rektor, dan juga mahasiswa yang outbound, mahasiswa UI yang belajar keluar, serta para dosen modul Nusantara, Kaprodi, dan Sekrodi. Itu Pak Rektor, nanti mohon Pak Rektor memberikan pengarahan. Terima kasih. akan pimpinan dengan dan akan teruskan ke masing-masing. Silakan dulu aja terus. Baik. Mungkin habis foto sosialisasi dulu sebentar ya, baru nanti Pak Rektor beri pengarahan ya. Foto lagi. Oh. Ya, silakan Rif foto lagi. Oke, siap. Izin saya pandu kembali untuk sesi foto. Baik, layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Kemudian layar yang ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Layar yang terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Rektor, terima kasih juga para hadirin. Selanjutnya saya akan serahkan acara ini terlebih dahulu kepada Kepala UPTM BKM, kepada Ibu Syarifah Ida Farida SEMM. Waktu dan layar Zoom kami silakan. Terima kasih Mas Arif selaku MC acara hari ini.
Terima kasih banyak Bapak Rektor Prof. Asep Saifuddin yang sudah hadir. Ini beliau sambil rapat ya, Alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih banyak Bapak Dr. Zirmansyah selaku Wakil Rektor 1 bidang akademik yang selalu mensupport kegiatan MBKM. Dan ada dari Kepala Puskit, ada dari Dekan, Kaprodi, dan unit-unit sama DAA juga. Dari Alif itu mitra kami yang dalam pembuatan sistem, dan terima kasih banyak kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, baik itu yang memang mahasiswa existing di UAI dan mahasiswa inbound dari luar Pulau Jawa ya. Terima kasih banyak. Ini kami ada 4 orang ya di tim MBKM, yaitu ada saya selaku kepalanya, ada Mas Arief dari kepala seksinya, ada Mas Syuhada, ada Mas Rahadian. Nah, ini kalian juga bisa sambil kenalan nih. Di sini ada Mbak Emma itu Kaprodi dari Teknologi Pangan, ada juga Mbak Risa dari Kaprodi Biologi. Sekalian atau kalian yang mungkin nanti bisa mengambil mata kuliahnya bisa langsung melihat, oh ini kaprodinya, gitu ya, ini dekannya, gitu. Ya, juga teman-teman kalian bisa sambil melihat melalui tatap maya ini. Oke, langsung aja mempersingkat waktu. Ini nanti supaya lebih simpel, kami alhamdulillah nih sudah dibantu sama tim Puskit ya. Di sini yang hadir ada Mas Maulana, terima kasih berkenan hadir nanti membantu untuk sosialisasi e-learning dan student desk. Oke, kami minta tolong ya Mas. Nah, dari DAA ada Pak Agus, tadi terima kasih banyak Pak Agus atas supportnya juga ini dalam pelaporan ke PD Diktinya. Sebenarnya ada tim Mas Mate, cuma lagi kurang sehat, ada Mas Dodi juga, Pak Ade Jamal, Kepala dan Wakil dari Puskit, tidak bisa hadir karena harus ada kegiatan suatu yang harus ini apa ke rumah sakit, jadi kami izin tidak hadir. Kenapa kami ada gitu ya untuk MBKM di Universitas Al-Azhar Indonesia? Kenapa? Kalau yang baru tahu mungkin bingung ya, MBKM itu apa ya gitu. Terus MBKM itu sebenarnya adalah salah satu proses pembelajaran. Proses pembelajaran di mana dua semester di luar program studi. Saya izin share screen ya, mungkin langsung aja ke Permendikbudnya ya. Ini untuk kebijakannya, jadi kami insya Allah sedang menyusun untuk kebijakan dan panduan dan prosedurnya oleh tim dari rektorat, dari fakultas, dari prodi. Itu adalah tim untuk pembuatan kebijakan, serta dari unit-unit dan direktorat yang ada di Universitas Al-Azhar Indonesia. Kenapa MBKM ini harus wajib ada? Karena ini sudah masuk ke dalam Permendikbud nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ya, ada di pasal 16. Ya, pasal 16 itu bahwa untuk pembelajaran ini ada di dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama itu 1 semester, dan dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, dan pada lembaga di luar perguruan tinggi. Jadi program MBKM ini kalian memiliki hak ya dapat untuk belajar di luar prodinya, baik itu luar prodi di UAI maupun di luar UAI yang berbeda ataupun yang sama, serta di mitra-mitra Dudi, UMKM, menjadi wirausaha ya. Yang pastinya kalian harus menjadi manusia yang bermanfaat untuk masyarakat dan umat dan berkah untuk dunia dan akhirat. Dan untuk pembelajaran tersebut itu ada di pasal 18 ya, untuk kebijakan yang langsung dari Kemendikbud ya. Ini konversinya berapa gitu. Terus kalau zaman dulu kan yang tadi Bapak Jerman sampaikan gitu ya, ada program-program tapi itu ada yang direkognisi, ada yang tidak. Nah, untuk pembelajaran di luar program studi ini direkognisi sebanyak 20 SKS per semester. Dan ini maaf, ini pasal 4. Mahasiswa pada program sarjana, jadi khusus program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan 1 semester atau setara dengan 20 SKS ya dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama. Dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 4 huruf B dan huruf C. Jadi nanti kalian bisa aja download ya dari internet. Zaman sekarang bahan belajar aja itu bisa di-download di internet, dan ini pun juga sudah disosialisasikan oleh Kemendikbud ya melalui platformnya, dan di internet juga ada.
Oke, jadi tidak ada lagi tuh yang bertanya karena hampir setiap hari mahasiswa datang gitu ya ke ruangan UPTM BKM. Bu, kami bisa magang terus dikonversi enggak? Terus dikonversinya berapa gitu. Jadi langsung aja buka Permendikbud nomor 53 tahun 2023 ada di pasal 16 dan pasal 18. Oke. Dan bentuk pembelajarannya nanti kalian bisa lihat melalui website kami ya yang dikembangkan oleh tim Puski, tim Alif dan DAA dan MBKM, dan alhamdulillah kami mendapatkan dana program kompetisi kampus merdeka. Jadi nanti kalian bisa langsung melihat video yang sudah dibuat ya tutorialnya oleh tim yang akan ditayangkan oleh Mas Tajudin. Minta tolong Mas Tajudin untuk menayangkan. Ini untuk yang pertama adalah video khusus mahasiswa UAI. Oke. Maaf ya, tadi belum diklik sessionnya. Oke. Nah, ini khusus untuk yang mahasiswa UI dulu ya. Ntar ada lagi nih buat yang mahasiswa di luar UI. Oke, tadi itu untuk contoh pendaftaran ya, pendaftaran mahasiswa yang ingin mengikuti program MBKM. Nah, nanti setelah mendaftar, terus kalian nanti kita approve, oh ternyata benar nih gitu ya, dia memang diterima. Baik itu program flagship maupun program mandiri. Jadi program MBKM itu ada dua penyelenggaranya, yaitu flagship dari Kemendikbudristek, itu kalian ujiannya nanti seleksinya senasional ya, se-Indonesia. Salah satu contohnya adalah yang hadir di sini ya, ada yang dari UNM, tuh Unes Negeri Makassar ya, terus ada juga yang dari Universitas Negeri Padang gitu. Itu mereka diseleksi oleh Kemendikbudristek melalui PMM3 yang kuliah di Universitas Al-Azhar Indonesia. Seleksinya administrasi dan seleksinya survei kebinekaan. Apabila kalian lolos, kalian daftar di website tersebut,
nanti kami approve ya, approval dari MBKM dan Prodi, apakah benar mahasiswa ini lolos? Nah, setelah lolos baru nanti Prodi menginputkan mata kuliah konversinya atau mata kuliah yang diakui ya selama kalian mengikuti program MBKM baik itu fleksib maupun mandiri di website kampusmerdeka.uai.ac.id. Bisa loginnya melalui Student Desk, bisa juga loginnya melalui kampusmerdeka.uai.ac.id. Kalian bisa dari sekarang, oke? Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat ya, melalui chat. Untuk selanjutnya yaitu sosialisasi untuk mahasiswa dari luar UAI ya, khususnya untuk mahasiswa inbound. Oke? Jadi bagaimana cara kalian mendapatkan NIM gitu ya, mendaftarkannya itu bisa melalui website yang sama. Silakan Mas Tajudin ditayangkan. Oke, terima kasih Mas Tajudin atas videonya. Ini yang bikin adalah timnya Alif ya. Requestan dari kami UPTN BKM, dari Puskit dan DAA. Terima kasih banyak ini atas videonya. Nah, nanti untuk mahasiswa yang inbound, kalian kliknya daftar sekarang ya, karena kan kalian belum memiliki akun Student Desk. Kalau mahasiswa UAI kan sudah memiliki akun Student Desk, jadi langsung login kalau mahasiswa UAI, login pakai akun Student Desk. Nah, kalau yang inbound itu kalian kliknya daftar sekarang. Jadi kalian isi tuh ada pertanyaan-pertanyaan itu harus wajib kalian isi. Kenapa? Karena itu untuk pelaporan di PD di pertanyaannya seperti itu yang nanti tadi sudah ditayangkan. Oke? Jadi ada nama orang tua segala macam, NISN juga ada, itu permintaan dari Dikti ya. Nah, setelah itu baru nanti kalian akan mendapatkan NIM setelah kalian isi daftar sekarang itu. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja ya melalui chat. Mungkin ada yang bertanya nih, mohon izin bertanya Bu, untuk isi perusahaan mitra di opsi tersedia bagaimana caranya ya Bu? Oh ya, untuk mitra itu kami masih dalam proses penginputan nama-nama mitranya. Nah, nanti mungkin ada juga yang bisa kalian isi. Kalau bisa kalian isi, nanti saya akan request ke tim pengembangnya. Kenapa? Karena memang ada mitra-mitra yang baru ya. Nanti insya Allah akan kami inputkan. Oke, ada lagi yang pertanyaan? Kalau tidak ada, ini untuk mempersingkat waktu. Mas Maul udah siap belum ya dari Puskit? Mana Mas Maul? Ready, Mbak? Ready, Mana Mas Bu Maul? Ida. Ya, Oke, mukanya mana ini? oh iya,
Memang untuk surprise dulu buat teman-teman. Tadi ada pas foto. Oke, Suaranya Mas sudah masuk Maul ya? ini. Nah, agak kencang lagi, Mas. Ini laptop aku Ya, yang emang volumenya ini apa Mas Maulnya yang imut-imut suaranya ya? iya orangnya juga imut-imut soalnya. Iya, Tes tes. itu lebih Oke, bagus. Nah, agak gedean. Yang oke, malu-malu. sip. Iya, oke. Ya, masuk Nah, ya. ya, silakan Mas Maul nih. Gimana ya untuk mahasiswa inbound, untuk e-learning dan student desk-nya? Karena mereka sudah datang nih nanti tanggal 21 September. Kita jemput di Bandara Soekarno-Hatta. Ih, Jadi insya Allah mantul. penyambutannya tanggal 22 September. Nah, untuk mulai Oke, kuliahnya tanggal 25 September sama seperti reguler. Langsung aja Mas Maul untuk e-learning dan student desk-nya. terima kasih Ibu Ida atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang di Universitas Waalaikumsalam. Al-Azhar Indonesia. Ada pepatah. Oh ya, sebelum saya menyampaikan pepatah, saya mohon izin yang terhormat Pak Zirman selaku Wakil Rektor 1, kemudian Ibu Ida selaku Kepala MBKM, kemudian Bapak Rektor UAI, dan Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua mahasiswa inbound UAI. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Saya perwakilan dari Puskit. Puskit itu singkatan dari Pusat Komputer dan Inovasi Digital gitu. Yang selanjutnya ada pepatah, lanjut, tak kenal maka tak sayang ya, tak kenal maka tak aruf kalau di kami itu biasanya. Perkenalkan, nah ini saya yang ada di depan ya. Saya izin narsis dulu ya, Ibu Ida. Ini yang Silakan Kakak. pakai baju putih itu atasan kami, Pak Ade Jamal. Kemudian di situ juga ada Ibu Endang yang menggunakan kerudung biru. Kemudian ada juga Pak Wakil Direktur kami, Bapak Dodi yang di sebelahnya yang pakai kacamata kemeja hitam. Kemudian ada teman-teman dari Puskit juga, dari saya, ada Mas Deva, ada dan yang teman-teman yang lain gitu. Udah narsisnya, saya jadi malu nih udah. Oke. Kurang gede Eh, fotonya. iya kalau kegedean jadi malu itu Bu Ida. Izin Bu Ida saya share screen ya. Ya, silakan Mas. Oke, yang pertama itu saya akan membahas tentang student desk. Udah tampil ya di layar teman-teman semua. Udah Kakak. Siap. Saya ngelihat apa mulutnya Muhammad Irfan kayaknya udah gitu. Oke, sosialisasi sistem student desk Universitas Pusat Komputer dan Inovasi Digital Universitas Al-Azhar Indonesia tanggal 15 September 2023. Student desk adalah portal informasi akademik bagi mahasiswa untuk mendukung kegiatan perkuliahan selama studi di UAI. Sistem ini memfasilitasi informasi mengenai jadwal kuliah, riwayat keuangan, kehadiran, dan nilai mahasiswa sampai dengan pendaftaran sidang skripsi dan wisuda ini untuk mahasiswa reguler UAI. Tapi di Student Desk juga support untuk mahasiswa MBKM meliputi ada biodata mahasiswa, pengumuman dan kalender akademik, jadwal kuliah pengganti, ujian per semester, nilai keseluruhan, nilai TOEFL prediction, nilai baca Quran, dan riwayat keuangan mahasiswa. Ini kurang lebihnya tampilan login page halaman depan Student Desk UAI. URL-nya itu studentdesk.uai.ac.id. Untuk akunnya nanti akan dikirim ke teman-teman semua. Kemudian ini saya juga mau pamer sedikit untuk kami ini sudah mengembangkan mobile apps Student Desk dan Parent Desk sebenarnya. Tapi ini untuk
kita kerucutkan, kita fokuskan untuk student desk dulu, karena di sini sebelah kanan ada parent desk, ada sipkom, ada tajir. Ini bisa di-download di Play Store, teman-teman, tapi kita juga dalam pengembangan di App Store-nya, di iPhone-nya seperti itu. Kemudian langsung saja masuk ke penjelasan sistem. Kalau teman-teman sudah menginstalnya di handphone, oh ya, sekedar informasi untuk di Play Store ini teman-teman hanya bisa untuk view saja ya, untuk melihat jadwal, kegiatan, nilai, biaya, dan lain-lainnya kalau setelah login ini. Kemudian di sini ada biodata mahasiswanya, kurang lebih tampilannya seperti ini, pengumuman-pengumuman penting yang bisa teman-teman lihat. Kemudian ada jadwal kuliah juga, jadwal kuliah pengganti. Jadi bisa lihat tuh dari handphone sebenarnya. Kemudian di sini juga ada jadwal ujian, harinya, tanggalnya. Kemudian di sini ada nilai semester aktif. Dan di sini sebenarnya juga ada menu biaya. Lanjut, ini kurang lebih tampilan di websitenya. Jadi web base-nya tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sebelah atasnya itu juga ada menu-menu. Di sebelah kirinya juga ada menu sidebar kirinya. Ini nilai per semester di tampilan web. Kemudian di sini ada nilai keseluruhannya, riwayat keuangan, dan ini hanya yang bisa dilihat dari website saja student desk-nya. Seperti kehadiran kuliah, kemudian chat online dengan pembimbing akademik, kemudian ini permintaan surat bisa diajukan di sistem student desk. Kemudian juga saya informasikan di sebelah kanan atas ini ada nilai-nilai seperti nilai UPT, nilai tilawah, dan jumlah SKS yang diambil serta IPK teman-teman semua. Ini ada menu UAI English Test, kemudian nilai tes baca Al-Quran di kami, kemudian ada tagihan, dan di sini adalah info-info penting untuk teman-teman semua ketahui. Bisa di-download dan bisa di-view. Dan ini adalah kontak kita, Puskit UAI, bisa chat aja jika teman-teman mengalami kendala soal sistem. Tapi kalau teman-teman mau nanya soal keuangan boleh ke kami, tapi nanti akan kami informasikan ke nomor terkait, yaitu nomor keuangan gitu. Jadi untuk di kami silahkan melaporkan kendala-kendala sistem terkait student desk dan e-learning yang akan saya sampaikan berikut. Kemudian bisa email juga, ya bisa email ke pkid@uai.ac.id. Oke, yang kedua itu saya akan menginformasikan tentang e-learning. E-learning ini adalah salah satu fasilitas juga yang diberikan Universitas Al-Azhar Indonesia untuk mahasiswanya dalam kegiatan belajar mengajar. Ini salah satu contoh mata kuliah yang sudah di-input oleh dosen-dosennya. Kurang lebih halamannya seperti ini. Kak, kalau halaman loginnya seperti apa ya? Ini halaman login e-learning. Nah, seperti ini kurang lebih ya tampilan awalnya. Teman-teman bisa login di sini, username, kemudian passwordnya. Setelah login berhasil, maka akan muncul dashboard kurang lebih seperti ini. Ini kalau karena saya admin, saya bisa lihat semua ya. Nanti bisa di sini bisa kelihatan teman-teman mata kuliahnya bisa diklik di My Courses ini. Nanti muncul. Jadi nggak usah ribet nyari-cari mata kuliahnya seperti itu. Kita balik lagi ke sini. Ini ada beberapa icon yang menarik seperti ini. Ini adalah icon forum yang mana nanti berisi forum-forum diskusi antara dosen dan mahasiswanya. Jadi nanti di sana terlihat aktif ya, dosennya nanya A, B, C. Kemudian
mahasiswanya juga ikut komentar gitu. Sistemnya seperti jawabannya seperti ini Pak, kayak gini-gini. Nah, ini ada salah satu contoh ya. Perbedaan antara ilmu ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam. Nah, ini nanti direspon oleh mahasiswanya. Nah, ini nanti ada salah satu ya bukan ada ya. Mahasiswa itu nanti dinilai keaktifannya oleh dosen itu di bagian sini salah satunya gitu. Jadi teman-teman harus aktif untuk mengkomentari pertanyaan-pertanyaan dosennya. Ini sampai ada satu sesi ini dua forum diskusi ya. Kemungkinan ini dosennya sangat aktif sekali buat mahasiswanya buat belajar gitu. Kemudian di sini ada Word, ada PDF itu yang berisi materi-materi perkuliahan ya. Jadi teman-teman bisa diklik download, ya bisa diklik kemudian langsung melihat atau di download sebelah sini ya. Nah ini materi-materi dosen yang diberikan ke mahasiswanya. Nah kemudian di sini ada live session, link live session. Biasanya kalau misalkan ada informasi, ayo kita di minggu ini pertemuan via Zoom gitu kan. Nah, itu bisa nanti dosennya upload di live sessionnya di sini. Kemudian ada ini video ya. Apa itu Islam? Apa itu ekonomi Islam? Nah, ini bisa di-play juga sama teman-teman. Ini adalah salah satu bahan ajar atau materi dosen yang diberikan untuk mahasiswanya. Kemudian di sini ada icon dokumen, kemudian ada centang merah. Itu adalah tugas biasanya, tapi di sini dosennya nyebutnya diskusi 2. Diskusi 2 ini coba kita lihat ya, kita intip contohnya apa. Nah, ini apakah sistem ekonomi Islam? Nah, ini nanti dijawab nih sama teman-teman. Kemudian jangan lupa di finish. Nah, kalau udah selesai di finish, teman-teman jangan lupa nih submit all dan finish. Kalau cuma hanya finish aja tadi itu belum disubmit. Jadi dosen ngelihatnya, oh masih belum bisa menjawab nih mahasiswa A, B, C ini gitu. Oke, coba kita ngintip juga jawaban-jawabannya. Ini ada beberapa dosen nih, kalau udah submit all itu berarti statusnya nih finish gitu. Dan dikasih nilai juga sama dosen-dosennya. Nah, ini dia butuh waktu 7 menit buat isi. Ini ada yang waktu 3 jam gitu kan buat ngisi soal satu itu, ada yang 4 jam. Nah, ini ketahuan nih sama dosennya gitu, teman-teman. Kemudian kita balik lagi ke ekonomi Islam. Saya mau kasih lihat juga contoh assignment. Kayaknya ini deh dia nih. Logonya ya seperti ini ya, biru-biru ini. Logo tugas dari dosen. Nah, ini dosennya kayaknya ngasih tugas lewat video nih. Kemudian nanti sorry, ini file materi, tapi materinya video. Yang assignment itu yang ini yang ada gambar tangan. Nah, ini adalah salah satu contoh tugas dari dosen untuk mahasiswanya yang harus dikerjakan oleh mahasiswanya. Ini contohnya ada partisipannya mahasiswanya 16, yang submitnya kebetulan semuanya nih. Tapi yang harus dikasih nilai itu 1. Dan ada di sini ada due date-nya, teman-teman ya. Ada due date-nya itu hari Senin bulan Mei tanggal 13 di jamnya. Ini harus teman-teman lihat nih dan perhatikan gitu. Kalau dosennya ada due date seperti ini, teman-teman harus menginput sebelum tanggal dan jam ini. Kalau udah, biasanya ada yang lapor juga sih ke kita, ke Puskit gitu. Mas, ini saya mau input nilai tapi nggak bisa, itu gimana ya? Nah, pas saya cek, nah ini sudah melewati tanggal batas biasanya. Dan ya mau nggak mau saya tinggal silakan mahasiswanya konfirmasi ke dosennya. Karena yang punya otoritas itu adalah dosennya, seperti itu.
Dan juga kayak tadi, dosennya bisa lihat mahasiswa mana yang sudah upload, belum upload, dan dikasih nilai di situ gitu. Jadi teman-teman nih harus aktif nih di e-learning ini untuk tugas dan perkuliahannya nanti gitu. Ya, kurang lebihnya untuk e-learning seperti itu ya teman-teman. Kalau yang mau kepo soal student desk ya, ini saya sudah login. Nah, ini kurang lebih halaman webnya ya. Halaman depannya itu student desk OYCID itu seperti ini. Input name dan password. Setelah login itu nanti akan muncul di berandanya student desk seperti itu. Nanti di sini ada menu-menu, nih ya, ini ada MBKM, ada bimbingan tahun ajaran, ada KKN, sampai semester pendek, sampai juga di menu sebelah kirinya ada biodata, keuangan. Ini tinggal teman-teman coba aja login ini halaman dashboardnya. Ini dashboardnya ini berupa informasi penting yang harus teman-teman lihat. Seperti contohnya ini ya, daftar pengumuman. Ini ada warna merah sama warna hitam. Ini bedanya yang merah ini yang harus teman-teman lihat, yang hitam ini sebenarnya teman-teman boleh lihat tapi itu nggak urgent gitu. Ini yang harus, tapi semuanya sih informasi ini harus teman-teman lihat gitu ya. Ini bisa juga dari sini, ini yang diinput kebetulan sama sekretariat fakultasnya, ini yang diinput sama perpustakaan, nah ini sama akademiknya nih dan lain-lainnya. Ini juga informasi-informasi yang penting ya teman-teman ya, yang nanti kalau sudah teman-teman lihat, login gitu, teman-teman harus lihat gitu. Kemudian di sini juga ada biodata, kalau teman-teman oh salah nih nama orang tua saya atau salah nih tanggal lahir saya gitu kan. Nah itu teman-teman silakan menginformasikannya ke akademik bukan, atau ke teman-teman MBKM bisa kali ya. Kalau biasanya sih saya langsung saya arahkannya ke akademik. Nanti ada tim dari akademik yang akan merubah perubahan data tersebut gitu. Kemudian di sini ada nilai yang saya tadi bilang sampai ke pelanggaran. Ini ada pelanggaran nih. Nanti ini sih buat mahasiswa reguler. Tapi kalau teman-teman MBKM ini saya rasa nggak mungkin lah dapat pelanggaran seperti ini gitu. Kayaknya sampai di situ dulu, Wida. Khawatir nanti nggak ada yang kepo kalau saya full jelaskan gitu ya. Saya sih pengennya teman-teman ada yang kepo gitu, gimana? Oke, ada yang mau bertanya untuk e-learning dan student desk? Ini terima kasih banyak nih Mas Maul ya dari Sama-sama. Kabak Puskitnya. Oke, ini udah kayak penyiar radio atau penyiar televisi ya gaya-gayanya tuh Mas Enggak, Maul. ini saya kan juga belajar dari Bu Ida. Iya ya, jadi banyak fansnya nanti nih Mas Maul. Oke, Oh, nanti jangan lupa tuh ya ada foto ya di sana, upload foto. Jadi mahasiswa yang inbound ya minta tolong untuk mengupload foto kalian. Oke, fotonya pakai alma mater masing-masing kalian boleh. Waktu itu ada yang siap. nanya, Bu, saya mau beli alma mater UAI, boleh nggak? Ntar Gitu. saya infokan ke Sarpras ya. Semoga ada ntar kuotanya. Oke. Oke, terima kasih Bu Ida udah ngingetin upload foto. Tuh, nomor HP Mas Maul dikasih tuh, nomor HP Mas Maul. Izin Belum- Mas, Pak, izin belum Pak kenalan. Zirman, khawatir ini apa namanya banyak yang WA-nya yang perempuannya Pak Zirman. Izin puskit aja nomor puskit. Oh gitu, boleh, boleh, Ya. boleh. Ya, nomor puskit, boleh ya, nomor puskit ya. Nah, ini ya Iya. nomornya. Nomornya Puskit mana tuh? Oke. Ini adanya di mana ya, Mas? Di Student Desk ada ya? Di Student Desk ada Oke. ini. Oh iya. Saya Nih kirim ya juga nomornya nih. ke chat Apabila aja lah. mau nanya e-learning, Student Desk, bisa ke DAA, bisa ke Puskit. Oke. Nah, kalau untuk mahasiswa UAI, biasanya bermasalah di datanya tuh yang tadi Mas mau bilang, ada data nama saya berbeda, padahal itu dari mereka daftar ya, tapi baru keceknya itu pas mereka daftar MBKM Mandiri Flagship. Jadi namanya berbeda di websitenya Kemendikbud. Apakah itu tanggal lahir atau jenis kelamin ada yang salah? Itu kan Wah, aneh ya. bahaya Jadi itu. iya, jadi itu ketahuannya
adalah pas mereka mau daftar. Itu biasanya kita share di grup MBKM. Tadi kan ada tuh yang Mas Maul bilang, nih yang merah yang penting-penting, nah yang bawah nggak. Padahal yang bawah tuh MBKM tuh Mas penting juga Iya, Mas. berarti nguploadnya nggak urgent tuh. Enak aja. Iya, Mm-mm. tapi kalau kalian mau tahu lebih lanjut bisa ada di websitenya kampusmerdeka.wai.sc.id. Itu ada kontak personnya, ada Mas Arif Mas Syuhada, ntar ditambah mungkin Mas Radian. Bisa membantu nanti di pas login di website tersebut ada WhatsApp grup. Jadi kalau kalian mau join di WhatsApp grup ini itu ada semua. Oke, kita ada 8 program MPKM yang tadi sudah ditanyakan di videonya. Nah, ini untuk daftar hadir silakan ya diisi daftar hadirnya. Nah, ini WhatsApp-nya nih untuk Puskit. Oke. Ada yang mau ditanyakan, dipersilakan ya sebelum kita tutup acaranya. Ibu, mohon maaf, saya izin bertanya, untuk mahasiswa PMM Outbound, apakah perlu isi KRS di UAI atau atau hanya isi KRS di universitas penerima saja? Lalu tanda tangan Kaprodi di KRS bagaimana di PMM? Oh ya, kalau yang saya kirim apa namanya dalam bentuk ini ya hard softfile yang KRS itu tanda tangan digitalnya boleh. Itu sebenarnya buat formalitas kalian emang sudah disetujui ya sama Kaprodinya di UAI dan di PT penerima. Ini untuk mahasiswa outbound ya. Tapi sebenarnya yang kalian perlu lihat itu adalah yang tadi tuh di video ya. Jadi kalian mendaftar di kampus merdeka.wai.ac.id, nanti ada pilihan perguruan tingginya, yaitu semua perguruan tinggi di Indonesia itu muncul. Jadi kalian pilih, nanti akan kita approve. Kalau sudah di-approve, baru nanti Prodi bisa menginputkan mata kuliah yang dikonversi. Jadi kalian nggak perlu isi KRS. Tidak perlu isi KRS di student desk, tapi kalian daftar yang tadi sesuai video yang sudah ditampilkan Mas Rahadian. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya untuk KRS mahasiswa inbound gimana Bu? Nah, itu untuk mata kuliah ya, mata kuliah ilmu hukum apakah tidak ada penambahan? Oke, jadi nanti setelah kalian mendaftar ya di website tersebut, nanti kan kita approval, terus kalian kan dapat NIM. Nah, itu kalian bisa isi KRS. Nah, dan muncul deh tuh mata kuliahnya yang kalian mau pilih. Apabila program studinya memang membuka kelasnya itu untuk inboundnya hanya beberapa mata kuliah, ya kalian kan bisa juga belajar di prodi-prodi yang lain. Itulah keunikan untuk pertukaran mahasiswa merdeka fleksib, ya. Beda dengan kalau MBKM mandiri. Kalau kita ada MBKM mandiri, PMM-nya memang fokus di sesuai prodinya masing-masing. Tapi karena ini PMM-nya inbound Kemendikbud dan prodinya juga membukanya mungkin beberapa mata kuliah saja, mohon maaf karena itu kan wewenang di apa namanya prodinya masing-masing. Tapi insya Allah nanti kami akan cek ya, semoga ada penambahan untuk mata kuliah yang dibuka untuk mahasiswa inbound. Tapi dari PMM 2 pun juga banyak mahasiswa inbound yang mereka lintas prodi. Jadi mereka ada yang belajar di prodi biologi, ada yang belajar juga di Tekpan, ada juga belajar di Gizi. Jadi benar-benar kaya akan ilmu. Jadi nggak hanya di prodinya saja. Sebenarnya kan MBKM ini adalah inisiasi dari Mas Menteri ya, dari Mas Nadiem supaya kalian nggak cuma hanya mendapatkan ilmu yang sesuai prodinya, tapi juga mendapatkan ilmu dari di luar prodi yang lain ya. Kenapa? Supaya untuk saling melengkapi, untuk menambah soft skill dan hard skill. Nah, contoh aja nih, kayak mahasiswa yang mengajukan program untuk kewirausahaan, ya. Jadi, insya Allah akan ada pemenangnya ya. Pemenangnya kami belum bisa tampilkan, ini belum ini ya. Untuk kewirausahaan nanti akan diinfokan ya. Pokoknya pemenangnya keren-keren ya, ada 4 kelompok. Nah, pas mereka presentasi, kebanyakan mereka dari prodi yang sama. Jadi, contoh misalkan dari prodi informatika gitu ya, bikin apa namanya perencanaan keuangannya. Nah, karena mereka tidak belajar tentang membuat cash flow gitu ya, laporan keuangan. Jadi mereka salah tuh dalam membuat perencanaan keuangannya atau membuat cash flow-nya. Terus kita tanya IRR juga tidak mengerti. Makanya kenapa ada program PMM ini, sebaiknya kalian mengambil juga dari prodi yang lain supaya melengkapi misalkan kalian ingin membuka usaha atau nanti cita-citanya menjadi seorang pengusaha, tapi background-nya bukan orang keuangan nih, kan kalian bisa
mengambil dari lintas prodi ya. Nggak harus prodi yang sama dari PT pengirimnya. Begitu, oke? Nah, terus izin bertanya dari Ferdi, itu mahasiswa magang, fleksib, apakah perlu mengisi KRS? Tadi udah dijawab sama saya. Jadi kalian tidak perlu mengisi KRS untuk mahasiswa UAI ya, bukan mahasiswa inbound. Mahasiswa UAI yang lolos dalam program fleksib maupun mandiri, kalian isinya itu di kampus merdeka.wai.ac.id, yaitu itu mendaftar program yang memang kalian sudah lulus. Oke, terbaru kita approval baru nanti prodi menginputkan mata kuliah yang dikonversi seperti itu. Jadi bukan kalian yang menginputkan KRS, tapi kalau udah terlanjur tidak apa-apa, nanti prodi akan bisa men-switch-nya di website tersebut. Tinggal prodi klik switch, nanti akan berubah mata kuliahnya menjadi mata kuliah konversi, bukan mata kuliah KRS. Kenapa? Karena kalau KRS nanti ada nama kalian di student desk, ada nama kalian gitu ya, di setiap mata kuliah yang kalian input. Terus dosennya bingung, ini namanya ada, kok anaknya nggak ada. Nah, jadinya kalian dianggapnya alpha. Oke, jadi kenapa saya sarankan tidak perlu mengisi KRS, tapi kalian klik yang login ya, terus habis login kalian klik pendaftaran, terus nanti kita approval. Nanti baru kaprodinya menginputkan mata kuliah yang dikonversi. Banyak 20 SKS. Ya, oke. Ini ada yang bertanya lagi. Indah, mahasiswa Ilkom dari MSIB Batch 5. Saya baru join. Oke. Terus kenapa ya? Apa nih? Oh iya, nanti videonya insya Allah akan kita share ya melalui Google Drive dan di websitenya MBKM insya Allah. Oke, tapi kalau sambil kuliah juga untuk mulai 24 SKS, apakah bisa, Bu? Oh, kamu tadi fleksib ya, magang ya? Oke, maksudnya ini kamu sambil magang, tapi sambil kuliah juga gitu? Sebaiknya kalau sudah ikut MBKM ini, full mengikuti kegiatan program MBKM. Kenapa? Karena kalian apalagi yang luring ya, itu waktunya pasti akan menyita sekali kan karena perusahaan ya. Jadi kalian seperti dianggapnya karyawannya juga dari jam 8 sampai jam 4 malah ada yang sampai sore. Ya, jadi kebanyakan tidak ada yang ikut kuliah. Tapi kalau misalkan ada kesempatan oleh mitranya, jadi kalian izin ke mitranya, ke mentornya, kalau memang ada mata kuliah praktek yang kalian tidak bisa tinggalkan gitu ya, kayak prodi gizi itu kan banyak prakteknya gitu ya. Nah itu di sini tadi saya lihat ada deh apa namanya kaprodinya ya Mas Asrul. Makasih. Coba mukanya dilihatin dong Mas Asrul. Ini kaprodinya nih, prodi gizi. Nah, itu lo langsung digede. Nih Mas Asrul ya. Ini adalah prodi gizi. Jadi kalau ada yang ngambil di prodi gizi nih, kaprodinya nih, pokoknya dosen-dosen di sini masih muda-muda deh. Pak Jirman aja masih muda itu ya. Awet muda itu. Oke. Nah, jadi saran saya yaitu harus konsultasi ke kaprodi dan ke mentornya. Kalau memang ada mata kuliah praktek yang harus kalian ikuti, apakah diizinkan atau tidak. Kalau tidak diizinkan, ya mungkin kalian bisa mengambil waktu-waktu yang lain gitu ya, prodinya atau bagaimana. Tapi memang sebaiknya kalian full di mitranya. Tapi ada juga kok yang diizinkan. Karena untuk MSIB itu kan ada pembelajarannya, tadi ada pilihan tuh ya, pembelajaran luring, daring, atau hybrid atau bauran. Gitu, itu kan sebenarnya bisa fleksibel. Kalau yang memang blended atau full daring. Oke, sudah ya, udah semuanya. Nih, berarti untuk peserta PMM MBK Mandiri loginnya langsung saja. Iya, betul. Tidak perlu mendaftar di Student Desk. Iya, betul. Ya, jadi semua melalui kampus merdeka.wai.ac.id. Iya, bisa langsung ke situ. Tadi videonya melalui Student Desk itu adalah untuk mengklik yang tadi Mas Maul ada tuh kan MBKM di Student Desk itu mengklik itu aja. Tapi kalau buka langsung ke akun kampus merdekanya boleh langsung aja. Assalamualaikum Bu. Dari Mutia, maaf sebelumnya mengganggu, izin bertanya Ibu mengenai aplikasi yang di-download Ibu untuk penggunaan App Store. Aplikasi Store, kapan ya bisanya Bu? Oh, Mas Maul, nih tadi nih yang tentang aplikasi Store. Ada yang Oke. bertanya, itu kira-kira bisa digunainnya kapan? Ya.
Kita Apa lagi bisa tahap pakai kembang. iPhone tuh? Bisa nanti kalau sudah kita rilis, nanti bisa pakai iPhone, mau iPhone 13, iPhone 14, 16 sampai 20 bisa. Tapi untuk perilisan tanggalnya nanti tunggu tanggal mainnya aja. Dilihat aja di App Store ya teman-teman. Nggak lama lagi kok akan rilis gitu, Bu Tapi Ida. informasinya bisa dilihat di mana? Di Student Desk Nanti atau di ada, ya nanti di pengumuman itu dilihat ya supaya teman-teman kepo gitu kan, lihat-lihat scroll-scroll informasi-informasi penting di UAI, mau yang hitam mau yang merah gitu kan. Nanti namanya apa kira-kira aplikasi store-nya, Mas? Tadi. Sama Kalau Student Desk juga. oh gitu, Student Desk Iya, UAI gitu. iya Student Desk UAI. Oke, iya. Makasih Mas Maul. Oke, saya tutup. Boleh? Boleh. Udah ya, Oke, tidak ada lagi kan siap. pertanyaan aku. Bu, untuk mahasiswa UAI yang ikut MBKM dia harus mengisi KRS juga atau sama dengan yang flexib? Tidak ada. Jadi kalau untuk program MBKM ini kalian tidak mengisi KRS, tapi kalian ya itu yang tadi saya bilang, login di kampusmerdeka.ai.ac.id, terus nanti kalian isi pendaftarannya, kita approval, terus nanti Kaprodi atau Sekprodi yang menginputkan mata kuliah yang dikonversi. Karena itu wewenang dari prodinya ya, tapi itu semua harus kalian konsultasikan ya. Jangan sampai ini ternyata mata kuliah yang seharusnya diambil malah belum diambil. Kayak tadi siang ada yang konsultasi ke ruangan, Bu, saya ternyata ada kesalahan nih waktu itu penginputan mata kuliahnya. Jadi pas sekarang saya nggak bisa ngambil karena itu mata kuliah prasyarat. Jadi kalian jangan sampai kelewat, kalau apalagi mata kuliah prasyarat. Karena jadinya kalian nggak bisa ngambil kuliah itu, oke? Jadi jangan terima-terima aja ya, harus membantu prodinya nih mata kuliah apa. Apakah mau memperbaiki nilai, apakah bisa konversi mata kuliah wajib, ataukah hanya mata kuliah pilihan, itu kalian konsultasikan dengan dosen pendamping akademik, dekat prodi, atau seprodinya. Oke. Itu juga dengan yang dari Dikti ya Bu. Iya betul, baik dari Dikti, Fleksib, atau Mandiri itu harus melalui website tersebut. Bu Ida, maaf mau tanya untuk yang mengisi mata kuliah konversi yang ikut program kampus Moja juga. Iya, kan program MBKM itu ada 8. Jadi semuanya, baik itu magang, kampus mengajar, pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, di situ pilihannya memang hanya ada 2, yaitu pertukaran mahasiswa dan non pertukaran. Jadi, yang untuk magang, kampus mengajar, KKN, proyek kemanusiaan, terus penelitian, terus sudah independen, itu kalian pilihannya adalah yang non pertukaran mahasiswa. Kenapa kami hanya pilihannya 2? Karena di PD Dikti pilihannya sebenarnya hanya 2, pertukaran atau non pertukaran. Jadi mempermudah. Nah, kalian tinggal klik aja yang non pertukaran ya. Oke, udah ya. Kayaknya udah cukup pertanyaannya. Karena banyak yang japri, banyak juga yang ke ruangan. Jadi langsung aja saya bilang tadi, sosialisasi aja ya. Saya terangkan ya. Kayaknya udah cukup jelas ya. Oke. Terima kasih banyak. Ini Bapak Zirmansyah, selaku Wakil Rektor 1, semua ketua program studi, Sekprodi, dosen, mahasiswa, dari Puskit juga, dari DAA ya. Ya, Alhamdulillah sudah berlangsung. Semoga semuanya selamat ya sampai tujuan masing-masing. Ya, insya Allah bisa bertemu nanti untuk yang mahasiswa inbound di tanggal 21 September. Alhamdulillah semuanya 1 hari ya penjemputannya. Insya Allah ntar kita akan sambut ya di Bandara Soekarno-Hatta sesuai dengan terminal masing-masing. Ya, sudah dibagi di grup ininya informasinya ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa melalui chat ya, baik itu di grup maupun Japri. Mudah-mudahan bisa langsung dibalas. Terima kasih, mohon maaf pada salah-salah kata, semua kebenaran dari Allah, kesalahan dari manusia. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi ke MC. Baik, para hadirin, demikianlah acara sosialisasi kebijakan dasar hukum, panduan, dan prosedur implementasi MBKM. Tapi sebelumnya mengingatkan kepada teman-teman mahasiswa, mohon dapat mengisi daftar hadirnya. Oke. Baik, marilah kita tutup acara. Oh iya, baik. Untuk dosen dan kaprodi ya, juga mohon dapat mengisi daftar hadirnya. Baik, para hadirin, marilah kita tutup
acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan yang terjadi selama acara berlangsung. Saya beserta tim pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.